alhamdulillah Cias ini membersamai Telkomsel di berbagai kesempatan yang punya kaitan dengan konteks agile-nya gitu ya. Mulai kalau saya ingat dulu Telkomsel 3 cultural marker. Wah, dulu ada 3 traits, 3 kualitas T-flyer, sebutan nama karyawan Telkomsel yang harus digenjot. Open mind, agile, sama eksperimental waktu itu. Kemudian terus itu dikawal sampai kami juga berkesempatan mendampingi banyak sekali innovation project yang menggunakan implementasi agile. Terakhir Telkomsel punya action. Nah, ini action itu berarti agile itu yang pertama disebut. Agility, customer centric, kemudian open mind, innovation, open mind dan network gitu ya. Nah, ini boleh Kak Metra diceritakan bagaimana perjalanan kemudian Telkomsel mengadopsi agile, apa yang jadi challenge-nya dan apa learning yang bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Monggo Kak Metra. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Ya, Kak Taufik, jadi kebetulan sebelum penugasan yang sekarang, saya ini lebih banyak berkecimpung di dunia IT. Counterpartnya Pak Arief Mustain. Jadi istilah-istilah tadi yang Kak Taufik sempat share gitu ya tentang Agile Manifesto, kemudian Extreme Programming dan seterusnya itu bagian sehari-hari kami gitu. Sejak sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu kami coba adopsi konsep ini dalam perspektif yang lebih luas, dalam hal ini adalah di enterprise, yang memungkinkan hampir sama dengan Pak Cipto tadi bahwa ketika ada koridor-koridor atau batasan-batasan struktural yang sifatnya birokratis, ini menyebabkan kami dan mungkin kebanyakan incumbent di industri itu selalu lambat bergerak. Jadi terlalu besar sehingga ketika harus melakukan koordinasi, ketika harus bereaksi terhadap kondisi kompetisi yang sangat ketat itu memang sangat sulit gitu. Nah, dari sana kami coba menginisiasi beberapa aktivitas atau beberapa use case yang kita coba dengan hal-hal yang kecil, dengan coba memfokuskan pada penyelesaian beberapa problem statement yang sifatnya tactical. Jadi kami coba di sana dengan harapan bahwa kami mulai menyebarkan prinsip-prinsip agile ini ke business unit yang ya sudah pasti belum tentu terbiasa dengan approach ini. Nah, tahun ini kebetulan ini sudah tahun keempat ya kami coba menginisiasi ini. Tadi Kak Taufik sempat sampaikan ada 3 di awal, kemudian terakhir ini kami declare action as a way of working gitu. Jadi ada agility, customer centricity, innovations, open mindset dan networking. Nah, khusus di tahun ini kebetulan saya dapat penugasan yang kami nyebutnya fungsi Strategic Transformation Office yang memang tujuannya lebih masif lagi Bapak Ibu. Jadi kalau di perusahaan pasti kita punya corporate strategic plan. Nah, bagaimana memastikan agar CSP ini bisa dieksekusi salah satunya dengan menggunakan approach yang agile. Kenapa demikian? Karena dari beberapa pengalaman kami mulai mengadopsi approach ini adalah ternyata banyak sekali keuntungan terutama dalam aspek tadi value creations dan juga speed yang memungkinkan kami untuk memberikan benefit lebih awal, bukan hanya dalam konteks bagaimana kami memenuhi pencapaian target, tetapi juga
bagaimana value itu juga dirasakan oleh rekan-rekan yang terlibat dalam eksekusinya. Nah, ini yang akhirnya ya di tahun ini kami coba untuk benar-benar mengeksekusi CSP-nya sendiri dalam bentuk agile. Jadi kami formulasikan beberapa squad dalam eksekusinya yang memang kami fokuskan pada 3 aspek. Satu yang memang cross function, jadi memerlukan koordinasi lintas fungsi. Kemudian yang kedua impact-nya itu cukup besar buat perusahaan. Jadi kami fokus di area-area yang memang secara dampak itu akan memberikan kontribusi yang lebih, di mana kami harus fokus ke sana. Dan yang terakhir itu juga jika ada urgensi kami untuk melakukannya segera. Jadi ada beberapa case yang memang nggak bisa nunggu setahun lagi atau 2 tahun lagi. Jadi ini yang kami coba dekati dengan eksekusi agile. Nah, sekarang ini sudah berjalan beberapa minggu karena kami mulainya di awal tahun dan memang sudah mulai terlihat juga. Jadi benar yang disampaikan Kak Taufik tadi, value creation-nya ini dicoba ditarik lebih awal gitu. Jadi pada saat kami melakukan sprint planning itu sudah diberikan ini ya guidance ke masing-masing squad membernya bagaimana kita bisa mengidentifikasi goals yang nanti dipecah-pecah bukan hanya di akhir tahun yang jadi sasaran, tapi bahkan quarter base, monthly dan sampai ke weekly. Sehingga teman-teman terutama di bisnis ini sangat merasakan manfaatnya, dan kami pun pada saat menggerakkan semua fungsi, karena di dalam squad itu terdiri dari berbagai fungsi yang berbeda, itu bisa memberdayakan resources-nya jauh-jauh lebih efektif. Nah ini yang kami coba sasar di tahun ini, mudah-mudahan di kesempatan yang lain setelah ini berjalan cukup dalam periode tertentu, kami bisa sharing apa yang bisa dijadikan lesson learned dan juga mungkin success story dari cerita ini.